Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah. Yeah, I'm fine too. Thank you for asking. Hi Siti. Are you okay? Why you so looking sad? What happened? Nothing? Okay. Okay everyone. Are you have breakfast today? Good, it's great. So, are you ready to learning with me today? Okay. In this time, I will learn about chapter 3. We know what to do. Ya, jadi terima kasih teman-teman yang telah hadir pada kelas hari ini. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar dari buku kelas 8 SMP chapter 3 What We Know What to Do. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang giving suggestion dan obligation, memberi saran dan kewajiban atau keharusan. Dalam bahasa Inggris, memberi saran itu dapat menggunakan kata should dan should not. Sedangkan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan, kita dapat menggunakan kata must dan must not. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Materi yang pertama adalah should. Should digunakan untuk memberikan suggestion atau saran. Karena berupa saran, sehingga sifatnya tidak wajib, atau bisa dilakukan, bisa juga tidak. Pola umum pada should ini yaitu ada subject plus should plus verb 1. Dan ada juga subject plus should be plus adjective, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Untuk contoh kalimatnya sendiri yaitu you should listen to more English song. Yang kedua, you should sing more English song. Jika dia perempuan, dia maka menggunakan she. Tapi jika dia laki-laki, maka menggunakan he. Nah, selain kata positif, should juga memiliki bentuk kalimat dalam bentuk negatif. Contohnya, untuk pola umum should dalam bentuk negatif yaitu dengan rumus subject plus should plus not plus verb 1. Ada juga bentuknya seperti ini yaitu subject plus should plus not plus be plus adjective or noun or adverb. Nah, untuk contoh kalimatnya sendiri yaitu they should not go to the festival. Ada juga yang kedua yaitu you should not depend on other all the time. Dan yang ketiga adalah you should not be ashamed to use English with me. Selain kata negatif, should juga memiliki bentuk interrogatif dengan rumus should plus subject plus verb 1 question mark. Ada juga bentuknya should plus subject plus be plus adjective or noun or adverb and question mark. Contoh kalimatnya yang pertama adalah should we go to the festival? Kita bisa menjawabnya dengan yes, we should not, atau we should not. Yang kedua adalah should you always can follow me? Kita bisa menjawabnya yes, I. Selain should, ada juga kata must. Must ini memiliki arti harus atau wajib, berbeda dengan should yang memiliki sifat tidak wajib. Nah, must ini bersifat wajib yang harus dilakukan dan dikerjakan. Apabila tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensi atau hukumannya.
Nah, pola mas ini juga terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk yang positif. Untuk rumusnya sendiri yaitu subject plus must plus verb 1. Kemudian ada lagi subject plus must be plus adjective or noun or adverb. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu yang pertama, we must wear a uniform every day. Yang kedua, you must come on time to class and to the flag ceremony. Kemudian ada lagi, we must keep our classroom clean and tidy. Ini lebih ke peraturan ya, jadi tidak bisa dilanggar. Jadi kalau misalkan saat ada orang yang menggunakan kata must kemudian dilanggar, maka akan ada sanksi yang diterapkan. Dan kemudian pola must dalam bentuk negatif dengan rumus subject plus must plus not plus verb 1. Kemudian ada subject plus must plus not plus be plus adjective or noun or adverb. Contoh kalimat dari must yang bentuknya negatif yaitu we must not be late to school. The student must not chat and talk very loudly in class. Kemudian, they must not play around. Nah, selain yang negatif, must ini juga memiliki pola interrogatifnya. Yang pertama adalah dengan rumus must plus subject plus verb 1, kemudian ditambah dengan question mark atau tanda tanya. Berikutnya adalah rumus yang kedua yaitu must plus subject plus be plus adjective or noun or adverb dan juga dilengkapi dengan tanda tanya atau question mark. Nah, untuk contoh kalimatnya sendiri yaitu must we wear a uniform every day, ditambahkan dengan question mark di akhir kalimat, dan kita bisa menjawabnya dengan kalimat yes, we must, atau no, we must not. Kemudian berikutnya adalah must they sweep the floor and dust the teacher desk and the staff every day? Kita bisa menjawabnya yes or not. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Thank you for you all. See you next week. Assalamualaikum.